يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ini Second Chronicle 36 verse 9. Coba. Ini apa? Yoakin sama. Joachim was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 3 Ini berapa tahun? 18. Ini? Yang ini 8 tahun. Nah, lo. Udahlah. Diskon Mulu. Diskon 10 tahun. Nanti agamaku diskon. Nah, lo. Ini gak ada kejelasan lagi error atau enggak? Ya, sebaik gini, kurang lebihnya gini. Jadi, yang di sini menerjemahkan dari manuskrip yang berbeda dengan yang di sini. Oh, kenapa? Dia menerjemahin dari Iya, jadi kalau yang ini menerjemahkan dari Septuaginta, kalau yang ini menerjemahkan dari yang apa ya, kalau nggak salah yang Greek atau apa gitu. Hebrew apa gitu, lupa gue sebentar. Oh, beda yang jadi buku terjemahannya beda berarti. Sumbernya beda. Sumbernya beda. Oh, gitu. Kalau yang ini menerjemahkan dari ini dari Masoretik. Teks Masoretik berbahasa Ibrani yang sudah ada tanda bacanya. Kalau yang ini dari Biblia Hebraika, juga bahasa Ibrani juga, tapi sumbernya berbeda. Nanti kalau perjanjian barunya, yang ini dari Textus Receptus, yang ini dari Novum Testamentum Grace gitu. Jadi begitu banyak manuskrip yang ternyata isinya berbeda-beda. Tapi yang diikuti oleh gereja yang ini. Yang di gereja Indonesia. Yang di gereja di Amerika, di Eropa yang ini. Oh, beda, bukannya kalau Kristen satu. Ya kalau orang sono kan nggak tahu bahasa Indonesia. Ini kan hanya terjemahan. Terjemahannya doang. Iya. Oh ya, jadi di dalam sebuah kitab suci boleh nggak ada hal seperti ini? Kalau mau disebut sebagai holy gitu. Harusnya enggak sih? Enggak dong. Gitu. Enggak boleh. Iya. Dosa. Mau lagi? Boleh. Ini kan angka-angka lah ya. Nanti yang berurusan dengan tempat juga ada. Hah? Kok bisa tempat dibedain? Kalau tempat kan bahasa Inggris sama bahasa itu sama. Baca dulu nih. Ini yang pasal ayat terakhir sebelum pasal 5. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Lukas. Coba baca dong, di mana? Yang 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Di mana? Di Yudea. Nih, baca ya. Nih yang 44. And he was preaching in the synagogue of Galilee. Kok ini Galilea? Ini Yudea. Sama nggak? Beda dong. Tahu nggak jaraknya Yudea sama Galilea? Sepertinya jauh. Berapa? Nggak tahu sih. Tapi 70 mil. Tapi Galilea 70 mil. 70 mil itu kira-kira 113 km. Lumayan kalau jalan kaki mah nggak cukup sehari. Jadi kira-kira yang salah yang mana gitu. Gua nggak nanya yang benar ya, yang salah yang mana? Yang salah. Kan nggak mungkin dong, dua-duanya benar, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Pasti ada salah satu. Ya kan? Berarti yang salah yang mana? Tanya pendetanya. Kenapa? Oke, tadi kan umur, terus habis itu tempat. Tempat. Nah, sekarang satu lagi nih. Yang kuning nih, coba baca. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Menewaskan siapa? Goliat. Terus? Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Itu kan di 2 Samuel 21 19 ya? 21 iya 19 21 iya 19. Ya, coba ini. Sama kan? Second Samuel 21 19. Coba baca. Again there was war at
Gob with the Philistines. Jajarin aja, jajarin. Gini. Lihat sendiri. Nah, gitu. Philistine were Elhanan, the son of Jare-Oregim. Bentar ya. The Bethlehemite. Okay, the brother Goliath-nya. Saya kan cuma suruh baca sendiri ya. Mukanya biasa aja dong. Mukanya begitu. The son of Bisa bahasa Sunda? Enggak lagi. Hah? Enggak, aku orang Jawa. Oh, Jawa ya. Atau Gimana jadi? Mungkin nggak dua-duanya benar? Yang satu bunuh Goliat, yang satu bunuh saudaranya Goliat. Yang saudaranya ini. Nah, Goliat ini. kira-kira yang salah yang mana? Nggak tahu. Yang salah yang ini. Kenapa gitu? Karena ada ayat lain begini bilangnya. Nih, ini aku tandain dulu ya. Ini ada lain begini ngomongnya. Di 1 Tawarikh 20 ayat 5. Maka terjadi lagi pertempuran melawan orang Palestina, lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Siapa yang dibunuh? Saudara Goliat. Siapa namanya? Menewaskan Lahmi saudaranya Goliat kan. Tetapi ketika masuk ke 2 Samuel 21:19, jadi Goliat yang dibunuh. Yang membunuh siapa kan namanya? Sama kan Elhanan kan? Sama-sama Elhanan kan? Iya. Nah, jadi yang benar yang ini karena di sini berani mengganti atau mengoreksi dengan kata-kata the brother of Goliath. Kalau yang di sini nggak dikoreksi sesuai dengan manuskrip aslinya. Trinitas sudah jelas kan tadi kan? Udah. Ternyata ayatnya itu tidak asli. Berarti itu adalah pemikiran agama yang disisipkan. Gimana? Ntar lu boleh? Oh, boleh. Habisin dulu. Mau nanya apa tadi? Tapi gini, berarti kan itu kan satu tadi yang kita bahas yang tadi dulu ya. Itu kan tadi kata Koko kan diambil dari beda buku. Beda manuskrip. Tapi itu yang manuskrip itu diokein oleh Roma nggak sih? Diokein oleh Roma. Oh, gini. Ya kan, soalnya kan kalau Katolik kan itunya ke Roma kan pasti. Jadi kayak pertanyaanku tuh gitu, kayak kenapa nih bisa beda gitu. Tapi mereka kan kita kan satu itu kan. Iya. Ya jadi Roma gitu. Gereja itu kan nggak cuman Katolik doang. Iya sih. Ya, ada Roma, ada Katolik, ada Ortodok, ada Protestan. Nanti Ortodok ada yang Ethiopia, ada yang Yunani gitu. Iya. Itu perpecahannya bahasan lain lah ya. Itu panjang lah ya. Panjang itu. Yang paling utama gini dulu nih. Di dalam Bible-nya apa namanya? Kristen. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Oke. Yang perjanjian lama itu punya siapa? Tahu nggak? Enggak. Punya Kristen bukan? Enggak nggak sih, dari Yunani? Yahudi nggak sih? Yahudi kan? Itu nih dari sini nih. Dari Yahudi kan? Ini namanya kitab Tanakh. Oh. Tanakh ini isinya memang sama dengan perjanjian lama di situ, sama dalam arti kitab-kitabnya, ayat-ayatnya. Ceritanya semua sama. Tetapi dari sini itu nggak langsung jadi itu. Nggak langsung jadi perjanjian lamanya Kristen. Oke. Ini kan bahasa Ibrani. Yang bahasa Ibrani ini ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Yesus ini udah ada. Ya kan? Terus kira-kira di abad ketiga. Yahudi kan itu. Ini punya Yahudi ya. Ini ceritanya memang agak panjang lah kalau mundur ke belakang lah. Yang menyusun namanya Ezra. Ini kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi, jadi beda kira-kira 150 tahun setelah ada ini, yang bahasa Ibrani ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani.
Ya, kalau kitab ini namanya Tanakh, Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Nevi'im kitab nabi-nabi, Ketuvim tulisan orang-orang bijak. Ini dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Yang menerjemahkan, yang nyuruh adalah Raja Ptolemy yang di Mesir. Tadi kan saya sebut ya, Raja Ptolemy ya. Sebelum Masehi loh, berarti sebelum ada Yesus loh. Iya. Yang menerjemahkan siapa? 72 rabi-rabi. Tapi menerjemahkannya hanya yang 5 kitab Musa aja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sisanya yang Yosua sampai Maliaki, itu menerjemahkan bukan 72 rabi-rabi itu, tapi orang-orang Yahudi di Alexandria Mesir yang sudah hidup di dalam era Helenisme itu tadi. Jadi orang-orang Yahudi tapi yang sudah terpapar ajaran Helenisme. Jadi menjadi ini kitab Septuaginta ini, ya kan? Ini beredar terus nih sampai Yesus lahir, sampai Yesus nggak ada, sampai abad kedua, ketiga, keempat, baru ini menjadi Vulgata. Vulgata itu yang tadi saya bilang kitab dalam bahasa Latin. Nah, ya jadi ini terjemahkan menjadi bahasa Latin. Baru yang Latin itu menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Orang Kristen itu kan punya kitabnya kan dari yang perjanjian baru aja. Yang Matius sampai Wahyu. Ini yang Septuaginta digabung dengan perjanjian baru. Inilah kitabnya orang Kristen. Jadi ini. Nah, sekarang masalahnya di mana? Ada masalah apa kalau dari sini ke sini terus menjadi kitabnya orang Kristen? Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di sini orang Yahudi bilang tidak ada nubuat buat Yesus, satupun nggak ada, nihil. Tetapi orang Kristen ketika menjadikan yang bahasa Yunani menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, di dalam kitab yang Yunani itu penerjemahannya sudah diresensi. Diresensi itu artinya dirubah-rubah lah, diubah sesuaikan. Mungkin nggak banyak, sedikit lah. Dan juga dari sini setelah menjadi ini ditafsirkan sama orang Kristen, dikatakan bahwa di dalam sini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Ya, jadi bedanya menurut orang Kristen yang sudah jadi kitab Yunani ini berbicara tentang Yesus di perjanjian baru. Sedangkan menurut yang punya kitab ini bilang ini tidak ada nubuat buat Yesus. Gitu. Berarti yang orang bilang kayak Injil tuh ada kan sebelum adanya Tuhan Yesus. Apa? Ini Alkitab kan. Yang ini aja yang sebelum ada Yesus. Kalau ini sesudah Yesus nggak ada. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Aku pernah dengar kayak Injil ini kan sebelum ada Tuhan, terus makanya dia diceritakan dalam perjanjian lama gimana caranya Tuhan turun dan lain-lain. Nah itu yang disebut dengan nubuat kan. Mereka berdasarkan ini, karena ini penerjemahannya sudah diresensi. Kalau orang Kristen nanya ke orang Yahudi, ada nggak nubuat Yesus di sini? Nggak ada sama sekali. Mau contoh? Boleh. Pernah dengar nggak? Yesus sudah dinubuatkan, Yesus disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pernah dengar? Pernah. Adanya di sini. Ini sudah terjemahan aja nih ya, biar gampang. Nanti ini bukti nyata ini. Pasal 9 ayat 5. Untuk kita, seorang putra telah diberi. Dibaca coba. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang maha perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kan yang selalu disebutkan. Iya kan? Itu dianggap buat Yesus kan? Iya. Pendeta atau Romo akan bilang ayat ini adalah nubuat untuk Yesus. Benar? Kayak karena gitu. Yesus sebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah perkasa, Raja damai. Ini kita sekarang lihat teks yang berasal atau yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ya. Ini yang Yahudi punya. Yesaya 9 ayat, kalau yang di sini ayat berapa nih? Ayat 5 kan? Katakan apa? For a child has been born. Kalau has been born, itu sudah lahir atau mau lahir? Sudah. Sudah kan? Sudah lahir. Terus apa? A son has been given to us,
And the apa? The dominion. Apa? Ya, the dominion. Dominion will rest on his shoulder. The wondrous. Nah, perhatiin nih. The wondrous advisor, mighty God, eternal Father, called. Siapa? Hezekiah. Hezekiah ini siapa? Raja Hezekiah. Raja Israel. Namanya Hezekiah. Memanggil Hezekiah apa? Name kan? Name Shalom. Atau apa? Raja damai. Coba diperhatikan apa namanya? Penerjemahannya. Kira-kira penerjemahannya sama nggak? Anggap aja yang nama Hezekiah itu nggak ada. Kira-kira sama nggak penerjemahannya dengan ini? Sebentar ya. Nah, ini belajar bahasa dikit nih. Sama nggak sih? Sama atau beda? Sama sih. Kelihatannya sama ya? Sama. Nanti saya kasih tahu bedanya apa. Sama sih. Kalau yang penerjemahan orang Kristen, bilangnya begini. Namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Namanya disebutkan orang, ada 4 nama kan? Iya, ada 4 nama. Oke, jadi yang disebut ini sebagai Yesus itu nanti yang akan lahir 700 tahun setelah kitab ini, namanya akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Oke. Tapi kalau di sini penerjemahnya begini. For a child has been born to us, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder. Ya, berarti ini. The wondrous advisor, mighty God, eternal Father, menyebut namanya Shalom atau Prince of Peace. Jadi yang disebut dengan mighty God, wondrous advisor, atau eternal Father, itu bukan Hezekiahnya, tapi siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa yang bergelar Mighty God, Wondrous Advisor, sama Eternal Father menyebut nama itu sebagai Raja Damai. Nah, beda kan berarti kan? Kalau di sini orang itu atau anak itu akan disebut penasihat ajaib, Raja Damai, Allah perkasa, Bapa kekal. Tapi di sini Tuhan yang Maha Kuasa itu, Mighty God, Wondrous Advisor, Eternal Father, menyebut nama orang itu Shalom atau Raja Damai. Beda berarti kan terjemahnya gitu. Lagi pula di sini dengan tegas ditulis Hezekiah. Berarti ayat ini untuk Raja Hezekiah, bukan untuk Yesus gitu. Nah, Kristen menganggap ini ayat untuk Yesus. Yang punya kitab ini siapa? Kan orang Yahudi. Kitab ini dipakai sama Kristen. Terus ditafsirkan dengan tidak sama dengan ini. Gimana kalau ada kejadian begitu? Ambil napas panjang. Oke. Sedangkan pernah nggak dengar di seluruh perjanjian baru Yesus disebut penasihat ajaib, Yesus disebut Allah perkasa, Yesus disebut Bapa yang kekal, Yesus disebut Raja damai. Ada nggak dari Matius sampai Wahyu Yesus disebut 4 nama ini? Kayaknya enggak. Nggak ada. Cuman dia. Nah, jadi itu apa ya kalau boleh dikatakan apa ya? Angan-angan. Angan-angan Kristen yang menganggap bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Nanti ada lagi begini. Di sini ada ayat begini. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya kan? Orang Kristen bilang ini nubuat buat Yesus. Pengenapannya ada di sini. Ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sepanjang hidupnya di 4 gospel, Matius sampai Yohanes, ada nggak orang nyebut Yesus Immanuel? Nggak pernah. Ya cuma di sini aja ada. Karena ini mengutip tadi Yesaya 7:14.
Sedangkan yang Yesaya 7:14 itu menurut orang Yahudi ini sudah digenapi. Digenapinya di sini. Kalau tadi Yesaya 7:14, sekarang Yesaya 8 ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Siapa ini? Ini adalah anak kedua daripada Nabi Yesaya. Siapa wanita muda yang mengandung? Istrinya Yesaya. Nah, di sini kan perempuan muda bilangnya. Tetapi yang di sini, yang di bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, beda. Yang di bahasa Inggris di sini, Yesaya 7 ayat 14, Therefore the Lord himself will give you a sign, behold the virgin. Virgin. Sama nggak virgin sama perempuan muda? Beda. Beda. Kalau orang jujur ditanya, sama nggak perawan sama perempuan muda? Pasti bilangnya beda. Beda. Perempuan muda belum tentu perawan. Perawan belum tentu muda. Nah, gitu kan? Kan ada perawan tua kan? Kalau kata bahasa Ibrani untuk perawan itu, kalau di sini di sini menggunakan kata yang diterjemahkan itu ha'almah. Ha'almah itu artinya dalam bahasa Ibrani perempuan muda. Tetapi di sini kan diterjemahkan menjadi virgin. Kalau untuk virgin, kata Ibraninya itu ada betulah. Jadi beda gitu. Nah, penggunaan kata ha'almah di sini diterjemahkan menjadi virgin, tetapi di ayat lain sebagai perempuan muda. Jadi nggak konsisten gitu. Jadi dipilih-pilih nih ayat mana yang cocok buat Matius 1, 2, 3 itu menjadi virgin. Ya, jadi yang saya bilang tadi di resensi, nah yang di resensi adalah yang setelah menjadi ini. Yang itunya. Ini yang di resensi. Kata yang di sini disebut tadi sebagai ha'almah diterjemahkan di sini menjadi kata bahasa Yunani itu parthenos. Tapi ketika ha'almah di ayat lain diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi apa? Neanis. Nah, jadi yang parthenos cuma di ayat itu. Karena mereka pengen ayat itu disebut atau dianggap sebagai nubuat untuk Yesus. Oke. Berarti nanti nih. Kan virgin nih. Yesaya 7 ayat 14 kan. Virgin kan? Iya, Di sini tulisannya apa nih? Parthenos. Nah, ya. Di ayat lain saya bisa tunjukin di Keluaran 2 ayat 8. Di sini kata yang sama, jadi young woman. Di sini jadi neanis. Nah, jadi kata parthenos tadi adalah pilihan daripada bapak-bapak gereja pada saat meresensi ini. Kata-katanya. Kata-katanya. Supaya apa? Supaya sama dengan Matius 1 ayat 23. Oke. Nah, itu sejarah daripada kitabnya orang Kristen. Jadi yang perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya orang Kristen. Bukan orang Kristen yang nulis. Yang nulis adalah orang-orang Yahudi. Jauh sebelum ada Yesus. Setelah menjadi kitab ini, baru ditambahin dengan kitabnya orang Kristen. Khusus yang perjanjian baru, barulah ini menjadi kitabnya orang Kristen. Makanya that's why Kristen Jadi, lebih banyak. Jadi kalau ini dikasih ke orang Yahudi suruh baca nih, mau nggak? Nggak mau, buang. Gitu. Aslinya tuh begitu. Oke. Tapi benar nggak sih? Kok kayak ada Injil Barnabas itu nggak dimasukin? Masukin ke sini? Enggak. Karena yang disebut beda dengan Injil Barnabas, saya terpaksa nyebut Injil Barnabas nih. Sebenarnya bukan Injil yang menurut saya. Oke. Yang disebut dengan Gospel of Barnabas itu ada 3. Ada Epistle of Barnabas, ada Acts of Barnabas, baru nanti ada Gospel of Barnabas. Kalau Epistle of Barnabas abad kedua, Acts of Barnabas abad kelima, Gospel of Barnabas abad ke-16. Coraknya udah jauh banget gitu. Yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang di abad ke-16 itu sebenarnya adalah terjemahan. Terjemahan daripada yang disebut dengan Gospel, tapi yang nulis bukan orang Kristen. Dipercaya yang nulis adalah orang Islam.
Ya katanya isinya sama kayak di Quran. Ya, yang dikatakan bahwa Nabi Isa bilang nanti akan ada nabi yang akan datang namanya Ahmad. Kan mirip dengan Quran. Iya. Tapi di bukunya apa namanya Gospel of Barnabas itu ternyata juga ada yang tidak sesuai dengan akidahnya orang Islam. Kalau yang di Gospel of Barnabas ditulisnya itu adalah yes, yang Al-Masih itu bukan Isa tapi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nah, kalau di Quran yang disebut sebagai Al-Masih kan Nabi Isa bukan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi kan tidak sesuai. Makanya saya tidak pernah mau pakai Gospel of Barnabas. Kalau yang Epistle of Barnabas sama Acts of Barnabas itu memang tidak masuk dalam Bible. Karena dianggap itu adalah sebagai perjalanan orang yang namanya Barnabas. Yang dianggap sebagai orang yang soleh yang berteman dengan Paulus. Iya. Yang pertama kali ketika mereka tinggal di Antioquia selama setahun, Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya disebut sebagai Kristen. Sempet bingung tuh pas baca. Jangan bingung, jangan mikirin tentang Gospel of Barnabas. Kristen menolak, Islam juga menolak kok. Oh, itu Islam juga menolak Gospel of Barnabas. Itu bukan bagian dari tradisi Islam gitu. Oh, ditentang. Iya, kita juga tidak menerima Gospel of Barnabas itu. Bukan bagian dari Islam. Berarti waktu Yesus ada tuh dia ngajarin agama apa? Ini pertanyaan yang bagus banget nih. Sebagai orang Katolik, nanya, jadi yang diajarin Yesus itu agama apa? Yesus nggak pernah ngajarin agama Katolik. Dia ngajarin kita buat percaya sama Allah kan. Nah, baca aja ya. Kan Yesus pernah dicobain nih sama iblis. Oh, yang ini tahu aku. Iya kan? Nonton aku. Nah, ini kan bilangnya apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, di sini disebut Tuhan Allah. Berarti Yesus siapa? Tuhan Allah ini siapa maksudnya? Iya, Yesus bukan? Dia nyebut itu berarti bukan dong? Bukan. Yang dia maksud adalah yang disebut dengan Bapa. Iya. Sekarang kira-kira nih, gua mau nanya. Yesus dicobain sama iblis. Kira-kira iblis tahu nggak Yesus itu Tuhan? Sama lagi. Susah jawabnya pasti kan. Nanti pendeta bisa bilang itu Yesus lagi jadi manusia gitu. Iblis tahu nggak itu Tuhan lagi jadi manusia gitu. Kan dikejar terus. Iya, makanya. Kalau nabi manusia dicobai iblis, wajar nggak? Karena dia kan emang manusia. Nabi. Ya. Nabi Ayub kan dicobain iblis juga. Nabi Yesus cobain iblis, kalau dia benar-benar nabi, wajar, gitu kan? Tapi kalau iblis nyobain Tuhan, gimana sih? Emang bisa? Kan yang menciptakan iblis siapa? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Masa iblis mencoba yang menciptakan dia kan nggak mungkin. Nah, ini perintahnya Yesus waktu diuji nih. Suruh siapa? Nyembah Bapa. Suruh nyembah Yesus nggak? Enggak. Ke Tuhan Allahmu kan. Ini ada ayat begini nih. Ini yang dianggap sebagai ajaran Yesus nih. Matius 18 ayat 3 nih. Bilang apa? Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga." Anak kecilnya Yesus. Hah? Maksudnya yang dimaksud anak kecil ini maksudnya kan gini. Ini baca di ayat sebelumnya deh. Ini kan Yesus tanya nih. Baca dari awal deh. Oke, pada waktu itu datanglah murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil yang menempatkannya di tengah-tengah. Oke. Terus lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga." Jadi Yesus bilang apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Jadi kalau buat masuk kerajaan surga harus apa? Bertobat. Harus bertobat. Menjadi seperti anak kecil mungkin gambaran sebagai orang yang polos lah ya. Nah. Anda nggak ngajarin
Lu kalau mau masuk surga harus percaya gue sebagai Tuhan. Nggak pernah nemu sih. Enggak. Ajaran Yesus gini lagi. Ayat 1, 2, 3 lah. Buset. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi Yesus nyuruh orang-orang bangsa Israel untuk apa? Mengikuti ajaran Taurat. Ajaran orang-orang Farisi kan? Orang-orang Farisi itu mengajarkan Taurat. Disuruh mengikuti ajarannya tapi tidak mengikuti perbuatannya. Karena orang-orang Farisi dikatakan apa? Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Yesus nyuruh orang mengikuti ajaran orang Farisi. Orang Farisi ngajarin Taurat. Berarti kan Yesus ngajarin orang-orang untuk mengikuti ajaran Taurat. Iya. Sedangkan Paulus bilang apa? Ngikutin ajaran Yesus. Enggak. Paulus bilangnya, ngikutin apa ya? Kalau nggak percaya Yesus mati di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu nggak ditebus. Iya. Beda kan? Itu yang ini kan, padahal Yesus bilang kita cukup mengampuni saja. Iya, ada. Maka dosanya akan terampuni. Kan Yesus ngajarin doa Bapa kami. Iya. Masih ingat dong? Coba bacain. Nanti ada pendeta yang ngomong begini, karena yang bisa mengampuni dosa hanya Yesus. Tapi doa Bapa. Jadi yang bisa mengampuni, karena Yesus yang bisa mengampuni dosa, maka Yesus Tuhan. Bacain doa Bapa kami deh. Bapa Masih ingat kami nggak? yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Terus? jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Terus? Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada Seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Berarti kami kepada siapa? Kita kan? Kita bisa mengampuni juga orang lain kan? Nah, terus apa bedanya Yesus mengampuni juga dosa orang lain? Kita juga diajarin, kita minta ampun kepada Bapa, sama seperti kami juga mengampuni orang lain. Doanya juga. Jadi nggak ada yang big deal gitu loh. Iya. Kalau soal mengampuni, kita juga bisa mengampuni, dong. Kita juga diajarin doanya seperti itu. Ya kan? Iya. Terus ada lagi pertanyaan. Coba. Kayak kan habis Yesus di situ kan ada agama-agama lain nih, ya kan, kayak maksudnya agama Katolik, Protestan dari Martin Luther, terus habis itu ada yang lain. Terus kayak misalnya ke Protestan deh, gitu. Ketika Protestan ada, Yesus membenarkan nggak sih, atau ada memunculkan sabda nggak sih? Ya kan nggak ada Yesus waktu Protestan muncul. Iya sih, maksudnya tahu nggak Protestan muncul tahun berapa atau abad berapa? Lupa lagi. Abad 16. Yesus sudah nggak ada di abad pertama. Ini abad 16 baru muncul Protestan. Aku mikir kan kayak, apa karena saking banyaknya agama yang muncul setelah Yesus lahir, terus makanya muncul Nabi Muhammad atau gimana? Yesus adalah seorang Yahudi. Berarti dia pasti menjalankan hukum Taurat. Berarti agamanya apa? Ya agamanya paling ibaratnya bisa dikatakan secara institusi Yahudi, tetapi secara keyakinan atau akidah, Yesus ngajarin Trinitas nggak? Enggak. Yang Yesus ajarin apa tadi kan? Sembahlah Tuhan Allahmu saja. Kamu harus berbakti dan menyembah Dia. Ikuti ajaran orang-orang Farisi, ajaran Taurat maksudnya. Kalau mau masuk kerajaan sorga, tobat. Iya. Ini ada ayat begini nih ya. Ini yang dianggap mungkin sebagai, boleh dikatakan syahadat, pengakuan gitu. Pengakuan Yesus gitu. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu ya. Hidup kekal maksudnya apa? Akhirat lah ya. Akhirat, Terus mengenal mereka mengenal Engkau, siapa Engkau? Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau siapa nih maksudnya? Yesus ya. Bukan dong. Yang mana sih? Yang Engkau dengan huruf E besar itu. Berarti Allah dong. Bapa kan, yang di atas. Sebagai apa? Satu-satunya? Satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Ada dua-duanya nggak? Enggak. Enggak Terus? tiga juga. Enggak tiga juga. Udah pinter. Terus habis itu apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti kan diutus oleh Bapa kan. Kalau utusan berarti apa? Nabi bukan? Ya, Nabi. Aku sih nganggep itu ya. Bener dong, utusan itu ya Nabi kan? Nabi, Sekarang ada bilang begini. Ayat 16 nih.
16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus kan? Gimana ceritanya kalau begitu? Sedangkan Yesus ngaku nabi nggak? Kenapa? Yesus sendiri di Bible, Yesus ngaku sebagai nabi nggak? Jadi yang diutus kan soalnya oleh Allah. Ya itu ya, utusan. Tapi dia sendiri ngaku nggak kalau dia nabi? Hah? Ngaku nggak sih? Ngaku. Nih ayat ini. Dia ngaku nabi kan? 13 57. Markus ini nih. Matius 13 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Oh ya. Siapa yang dimaksud seorang nabi? Yesus dong berarti. Nah, Yesus sendiri. Maksudnya kan itu kan Yesus sendiri yang apa? Dia bilang. Iya. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kotanya sendiri. Berarti termasuk Yesus nggak? Termasuk Yesus. Ini Yesus berarti kan menggambarkan dia seorang nabi. Orang lain nyebut Yesus nabi nggak? Kristen Tuhan. Iya. Tapi di sini di gospel ada nggak orang lain yang menyebut Yesus juga sebagai nabi? Hmm. 19. Kata perempuan itu padanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nabi kan? Ini ada Bible yang ngomongnya begini. Perjanjian baru. Ini juga sama perjanjian baru nih. Sama-sama LAI nih. Kata perempuan pada ya Tuhan, tentunya engkau adalah seorang nabi. Apa? Engkau adalah seorang Tuhan nabi. apa Tuhan? Tuhan. Ini? Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda lagi. Ini LAI juga loh. LAI. Tuh. Oh iya. Ya, sama-sama LAI, tapi ayat beda. yang sama, yang satu Tuhan, Yang satu Tuhan. Ini yang tadi kan 74. Ini 2023 nih, lihat nih. Beda lagi kah? Ini yang tahun terakhir nih, coba lihat baca. Kata perempuan itu pada Tuhan nyata sekarang. Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Ini sama-sama LAI semua nih. Versinya aja yang beda-beda. Terjemahannya ya. Versi lain ada nggak? Ada nih. Ini versi ND. Versi apa? ND. ND itu dari NTT. Oh, oke. Ujar wanita itu Tuhan juga. Tuhan. Nyatalah Tuhan adalah seorang nabi. Tuhan juga. 3 lawan 1 nih. 3 lawan 1. Nah, orang Kristen nanti kan bilang begini. Iya. Yang Yohanes Ayat 13 ya. 13. Mereka biasa kasih ayat begini. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Apa? Tuhan. Dan katamu itu. Coba kita lihat yang ini. Memang akulah guru dan Tuhan. Di situ Tuhan lagi. Ini apa? Kau menyebut aku. Junjungan. Hah? Nah, di sini apa? Jauh kali. Oh, anggap aku guru dan Tuhan. Sama gak sih Tuhan sama Tuhan? Beda dong. Dulu sama. Dulu sama. Nah, jadi kayak Tuhan ditambahin H jadi Tuhan. Dulu maknanya sama. Sekarang kalau bahasa Inggrisnya God diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Tuhan. Tapi kalau di sini jadi apa? Allah. Nah, kata Lord bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia jadi apa? Lord. Tuhan. Tapi ya, di sini jadi apa? Tuhan. Gitu. Ya Tuhanku. Iya benar. Ya kan? Jadi kalau God harusnya jadi Tuhan, tapi yang Tuhan ini dipakai untuk yang Lord. Sedangkan God ini di bahasa Indonesia jadi Allah. Gitu. Nah, sedangkan di bahasa Inggris ada nggak kata Allah? Nggak ada. Kenapa ada kata Allah di Bible? Kenapa? Hah? Buat mendekati umat Islam. Oh. Karena umat Islam nama Tuhannya adalah Allah. Allah. Break dulu. Ntar aku mau ada pertanyaan. Boleh
bahas kayak yang mau ke Nabi Muhammad gak sih? Apa? Aku kepo tentang Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad SAW, kenapa? Kayak, karena aku sempat berpikir pemikiran sendiri ya ini ya. Tapi ini kan setelah Yesus kan banyak agama dong, gitu kan. Yang tadi Setelah aku Yesus, bilang kayak agama Kristen dan lain-lain. Iya. Nah, terus kayak itu sih tadi kayak sebenarnya ngajarin apaan sih, terus kayak apa karena banyaknya agama ini Tuhan mengutus Nabi Muhammad gitu kah atau gimana ceritanya gitu? Karena aku kan belum tahu banyak kan tentang itu. Di dalam akidah orang Islam begini, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Esa itu sudah memberikan atau sudah menurunkan nabi-nabi, ya, menurunkan nabi-nabi dalam arti untuk memberitahu kepada manusia yang lain atau umatnya Nabi itu pesan tentang adanya Tuhan. Dan pesan tentang tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesannya ya. Jadi kalau di Islam kita memandang dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Adam tuh nabi menurut Islam. Oke. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Yesus alaihissalam. Kita kalau nyebut nama Nabi selalu ditambahin alaihi salam. Kenapa? Tahu nggak artinya? Semoga damai besertanya. Oh. Jadi kita selalu mendoakan Nabi kita dengan sebutan yang baik supaya Nabi kita semoga damai besertanya. Kalau khusus untuk Nabi Muhammad kita sebutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan yang tinggi lah terhadap Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak sampai mengkultuskan bahkan menuhankan gitu. Iya. Jadi seluruh dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah semua nabi-nabi yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Pesannya sama, semuanya satu pesannya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Okay. Coba perhatikan di dalam Bible. Pesannya Nabi Musa kepada umat Israel apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dong? Sama-sama. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Arab. Ya jadi gini, Qul huwallahu ahad. Di Quran ada begitu ayatnya. Surat Al-Ikhlas. Ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa, Maha Esa. Di sini Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad, Ahad sama. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Beda bahasa. Cuman beda tapi bahasa. Artinya pesannya sama. Semua nabi-nabi di dalam Bible dari mulai kalau di Kristen kan yang dianggap nabi kan mulai dari siapa ya? Mungkin Abraham kali ya. Iya, Abraham. Abraham sampai ke anggaplah Yesus lah. Yesus juga nabi juga kan, ngaku nabi juga. Pesannya kan sama. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Nah, kalau orang Kristen nyebutnya Yahweh. Yahweh ya. Ya kan? Pernah dengar? Benar-benar. Tapi orang Yahudi nggak mau nyebut Yahweh. Kenapa? Karena di Yahudi itu mereka mengenal Tuhan itu punya 7 nama. Ya, 7 nama itu adalah Eloh, Eloah, Elohim, ya, kemudian El Shaddai, kemudian Yod He Vav He, pernah dengar? Belum. Terakhir baru Zebaot. Nah, yang dianggap paling kudus adalah yang Yod He Vav He. 4 huruf dalam bahasa Yunani, Yod He Vav He. 4 huruf ini disebut sebagai tetragrammaton, 4 huruf suci gitu. Orang Yahudi untuk menyebut itu nggak berani nyebut dengan sebutan macam-macam. Mereka tidak diperbolehkan menyebut nama itu dengan sembarangan. Yang boleh nyebut nama itu hanya imam yang besar. Imam besar, Kohen Gadol, itu pun hanya di dalam suatu upacara yang sangat sakral setahun sekali. Di dalam kemah perjanjian gitu istilahnya. Ya. Jadi orang Yahudi kalau mau menyebut yang 4 huruf itu, mereka menggantinya dengan sebutan Adonai. Adonai itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya Rob. Nah, tahu lah ya Rob ya Tuhan artinya. Atau Hashem. Hashem itu artinya nama itu gitu, sang nama gitu. Jadi mereka nggak boleh sebut nama Yod-Heh-Vav dengan sembarangan, tapi mereka menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Siapa yang menciptakan kata Yahweh? Orang Kristen. Baru di abad ke-16. Bukan Yahudi ya? Bukan, Yahudi tidak mau nyebut Yahweh itu nggak mau. Yang menciptakan kata Yahweh itu adalah seorang Kristen bernama Jean Brardus di tahun 1567. Baru ada nama-nama Yahweh.
Yang menggunakan bukan cuma orang Kristen aja, tapi juga orang termasuk orang saksi Yehova juga pakai. Iya. Nah, orang Yahudi tetap nggak mau sebut Yahweh, nggak mau. Gitu ya. Nah, pesan-pesan semua yang sama itu di dalam Islam kami anggap sebagai apa? Sebagai pesan yang berasal dari satu pencipta. Karena sama sumbernya. Ya. Bahkan Yesus sendiri di dalam Perjanjian Baru di Markus 12:29 dia juga mengulang pesannya Musa. Oh iya. Kan dia ditanya, hukum apa yang terutama? Dia jawabnya kan apa? Dengarlah ya bangsa Israel, sama. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. 29. Ya Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dong yang sama dengan Ulangan 6 ayat 4 di sini. Ulangan 6 ayat 4. Ini yang dikatakan oleh yang dianggap sebagai Nabi Musa. Ulangan 6 ayat 4. 6 ayat 4. Ini 4 ayat 4. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang kira-kira Abraham atau Nabi Abraham pernah nggak ngajarin Tuhan itu Trinitas gitu? Nabi Musa pernah nggak ngajarin Tuhan itu Trinitas? Enggak dong. Apa? Tiba-tiba Kristen menjadi Trinitas. Nah, sekarang di dalam Perjanjian Lama yang sudah diambil oleh Kristen ini, yang dari Yahudi itu, kita bisa memahami sekarang konsep Tuhannya kayak gimana. Kan satu ini kan, Tuhan itu Esa. Terus ada konsep begini nih. Ini penting banget nih. Kelihatannya mungkin sepele, tapi kalau dibandingkan dengan Perjanjian Baru, ini sama sekali berbeda nih. Katakan apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Terus bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Tambahin lagi. Ayat 6. Balik lagi ya. 3 ayat 6. Baliknya. Iya. Oh, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Ya. Tiba-tiba di Perjanjian Baru Tuhan jadi Yesus. Gitu. Nyambung nggak kira-kira? Enggak lah. Berarti kan tadi disebutkan juga Yesus tuh nabi kan? Yesus sendiri ngaku nabi. Yesus sendiri ngaku nabi kan? Kenapa jadi Tuhan tiba-tiba? Nah, kalau mau dilihat atau mau dipelajarin kira-kira kenapa ya kok Yesus dianggap Tuhan oleh Kristen di Perjanjian Baru, gitu kan? Sebenarnya kalau melihat pesan-pesannya kan sebenarnya tidak mengindikasikan bahwa Yesus Tuhan. Yeah. Oke, mungkin Kristen nanti menggunakan beberapa ayat yang seolah-olah Yesus itu sudah ada sebelum ada Abraham. Tetapi itu adalah ajaran Yesus bahwa semua manusia sebelum lahir sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Karena di Perjanjian Lama disebutkan bahwa Sulaiman juga sudah ada sebelum bumi diciptakan. Ayub juga sudah ada sebelum bumi diciptakan. Yeremia juga sudah diketahui Tuhan sebelum ada kandungan, sebelum ada di dalam kandungan. Jadi itu artinya sebenarnya semua manusia itu sebenarnya sudah ada dalam pengetahuan Tuhan sebelum bumi diciptakan. Di Islam kita juga begitu. Kita memahami bahwa setiap manusia punya roh, ya kan? Roh kita ini dulu sebelum lahir jadi manusia, itu kita sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah berikrar lah bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Oke? Setelah kita jadi manusia, kita semua sudah dilupakan, udah lupa nih dengan ikrar kita yang dulu. Jadi ketika manusia itu lahir, dia sebenarnya fitrahnya adalah Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu